Pak Anies itu hanya bisa menata kata, tidak bisa menata kota. Selama ini tidak pernah wilayah ke depan. Respected forever. Tapi pelan-pelan saja dibuktikan dan rakyat yang ngomong sendiri. Timnya Anies ini semua juga rakyat tahu keterbatasan finansial. Tapi di sini tantangannya seorang pemimpin sejati. Suara Perubahan digaungkan pada agenda politik Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Makna perubahan seperti dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjadi Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zulfa, adalah perbaikan kebijakan agar berdaulat dan adil bagi rakyat. Lalu perubahan seperti apa yang hendak dilakukan? Mengapa perubahan tersebut sedemikian vital untuk diperbaiki? Kepada Antara, Hamdan Zulfa berbagi cerita terkait visi misi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 tersebut. Perubahan dalam arti perbaikan kebijakan. Kalau Pak Anies selalu menggambarkan ada garis ya. Jadi perjalanan bangsa ini dalam sebuah visi yang jauh ke depan. Yang dalam alinea ketiga itu ya. Alinea ketiga itu adalah Indonesia yang berdaulat ya, bersatu, adil dan makmur. Kan itu visi jauh ke depannya. Itu adalah satu rangkaian kata yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Manakala satu itu tidak terpenuhi, misalnya tidak adil, ya, itu membuat kedaulatannya jadi lemah. Atau kebersatuannya itu menjadi terancam. Karena itu sumber pokoknya adalah pada adil makmur itu. Jadi hakikatnya apa yang selalu dipersoalkan selama ini kan Pancasila itu yang belum dilaksanakan keadilan sosial. Keadilan sosial itu memiliki makna yang sangat luas, yaitu keadilan bagi seluruh warga. Keadilan bagi seluruh warga itu bukan saja keadilan hukum, tapi juga keadilan ekonomi, keadilan memperoleh kesempatan pendidikan, keadilan dalam memperoleh akses terhadap kesehatan, keadilan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, keadilan dalam partisipasi dalam pembangunan. Jadi keadilan sosial itu memiliki banyak sekali variannya yang memang banyak yang terlupakan. Kita selama ini hanya berbicara tentang demokrasi, tapi tidak menyentuh kepada substansi. Hanya bicara tentang NKRI dalam arti formal, tapi tidak berbicara masalah substansi NKRI. Substansi NKRI itu adalah keadilan itu. Kalau keadilan terbangun, itu NKRI menjadi kuat. Kalau keadilan tidak terbangun, jangan bicara tentang NKRI. Karena ada masalah mendasar di bawahnya. Hukum kita itu harus diperbaiki. Ya, semua harus menuju kepada adil buat semua, makmur buat semua. Lalu hukum itu apa sih? Hukum itu dari undang-undang kita beresin. Ada lebih 30.000 peraturan perundang-undangan di Indonesia di bawah kendali presiden. Saya sampaikan kepada Pak Anies. Pak Anies, jatahnya presiden itu 90% lebih kewenangan presiden menentukan substansi peraturan perundang-undangan. DPR kan hanya undang-undangannya, undang-undang saja, itu pun hanya setengah. Jadi kita memiliki ruang kewenangan yang sangat besar untuk menentukan keadilan itu terdistribusi kepada semua orang. Termasuk prosesnya. Proses sudah melibatkan semua orang apa enggak? Selama ini semua dari atas saja. Dipikir atasnya baik, bawahnya baik, belum tentu. Partisipasi publik kurang. Partisipasi publik kurang. Nah, itulah sebabnya. Jadi
proses, hasil adalah satu kesatuan yang harus melibatkan publik, kemudian untuk kepentingan publik. Mungkin selama ini pikirannya, oh ini untuk kepentingan publik. Tapi prosesnya dari atas. Mungkin ini yang selama ini yang terjadi. Ya, bagi kita jalan saja, ya didasari oleh niat baik, ya. Niat baik, saya katakan, seperti ya, isu negatif, Pak Anies itu hanya bisa menata kata, tidak bisa menata kota. Nah, kan tidak pernah secara frontal kita lawan. Tapi pelan-pelan saja dibuktikan dan rakyat yang ngomong sendiri. Rakyat yang merasakan yang ngomong sendiri bukan karena kekuatan buzzer. Tidak perlu menggunakan buzzer. Karena menggunakan buzzer itu hanya membangun pencitraan dan merusak citra orang lain dengan cara yang salah, dengan cara yang rusak. Tapi alamiah saja bahwa memang yang dilakukan itu bagus. Ya kalau emas pada akhirnya orang tahu juga ini emas gitu loh. Timnya Anies ini semua juga rakyat tahu keterbatasan finansial. Tapi di sini tantangannya seorang pemimpin sejati. Seorang pemimpin sejati itu bisa mewujudkan sesuatu kekurangan menjadi keunggulan. Lalu gimana? Apa yang dilakukan pada saat sekarang ini? Kami mengajak rakyat, ya, tidak mengajak atas, mengajak bawah.